Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ismataya selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bisnis, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maharani Utami Destiansyah dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh dua kawan saya, Nurul Kisti dan Nisa Rahmawati. Baiklah teman-teman, kita langsung ke materinya. Etika bisnis. Etika bisnis tentunya dalam berbisnis kita tidak pernah lepas dari yang namanya etika. Etika, karena dalam berbisnis kita harus memperhatikan etika agar memenuhi tanggung jawab sosial yang ada di masyarakat. Lalu, apa itu etika? Mungkin dari teman-teman sebagian udah mengerti apa itu etika. Di sini saya akan menjabarkan kembali dalam pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Lalu, apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, pada intinya, etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Next. Selanjutnya, di sini ada contoh etika bisnis. Yang pertama terhadap konsumen. Tentunya dalam berhubungan bisnis, kita memerlukan konsumen. Kadang dalam berbisnis ini, dalam hubungan bisnis ini, banyak digunakan pengusaha atau marketing untuk mempromosikan hal-hal yang menyesatkan atau menipu konsumen. Kita ambil contoh di sini yang sering sekali terjadi dalam dunia perskincarean atau make up atau kosmetik yang dipasarkan dijual di pasar-pasar mengandung merkuri yang dapat membahayakan masyarakat atau si konsumen tersebut, seperti itu. Lalu dari terhadap masyarakat, promosi untuk membahayakan masyarakat contohnya di sini seperti kayak rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari aspek pemasaran, perusahaan besar mencoba menekan perusahaan kecil atau menekan pemasok agar menekan harga. Seperti itu. Lalu selanjutnya terhadap keuangan. Mungkin ini juga dari aspek keuangan ini banyak sering didengar oleh teman-teman sekalian. Contohnya yang baru-baru terjadi ini ada penipuan trading, investasi bodoh yang sangat merugikan masyarakat, seperti itu sampai rugi berapa ratus juta, seperti itu. Itu karena terjadi karena si bisnis, si pengusaha tidak mementingkan etika bisnisnya, seperti itu. Lalu apa yang terjadi jika si pengusaha atau perusahaan tidak memedulikan etika bisnis? Yang terjadi pertama, citra perusahaan akan jelek di mata masyarakat. Tak cuma hanya di masyarakat, dari segi investor, konsumen, pelanggan, yang lain sebagainya itu juga bakal menilai bahwa si perusahaan ini tidak baik. Seperti itu. Yang terjadi adalah perusahaan bangkrut karena akan berkurangnya konsumen, peminat atau pelanggan, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Jadi pada intinya, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan dalam kegiatan bisnis, seperti itu.
Lalu selanjutnya di sini ada manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. Apabila si perusahaan telah dikenal oleh banyak orang karena si perusahaan ini dari segi barangnya unggul, lalu mencerminkan kesehatan, keselamatan si konsumen, harganya pun oke, dibilang dari segi pemasarannya pun baik, maka si brand atau perusahaan itu pun akan naik citranya di masyarakat, seperti itu. Lalu mendapatkan lisensi untuk beroperasi sosial, lalu melebarnya akses sumber daya bagi operasional usaha, mendeteksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, lalu meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan yang terakhir hubungan antara perusahaan dan karyawan menjadi lebih erat. Lalu selanjutnya di sini adalah kegiatan social responsibility yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan menyangkut masalah polusi, kontaminasi zat-zat berbahaya dari limbah buangan industri yang akan mencemari air, tanah, udara, seperti itu. Lalu selanjutnya bertanggung jawab kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konsumen, seperti hak aman, hak memilih, hak didengar. Dengan memperhatikan hak-hak konsumen ini, maka akan dapat dicegah gejala consumerism, yaitu di mana action atau demonstrasi yang atau perusakan yang akan dilakukan konsumen karena perlakuannya kepada konsumen tidak karena si konsumen tidak merasa puas atas apa yang telah diberikan, seperti itu. Lalu yang ketiga, tanggung jawab kepada investor. Para investor tentunya memperhatikan etika dan tanggung jawab perusahaan di mana mereka melakukan investasi. Investor tidak senang jika pemimpin perusahaan melakukan penipuan atau manipulasi dalam pembukuan bisnis sehingga merugikan investor. Tentunya kita tidak mau dong bekerja sama dengan orang yang membuat kita rugi, seperti itu. Lalu selanjutnya bertanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan mengadakan pelatihan-pelatihan atau kenaikan pangkat agar dapat meningkatkan kualitas si karyawan, meningkatkan tanggung jawab si karyawan juga terhadap etika perusahaan. Lalu tidak adanya pilih kasih antara gaji atau upah, ras, suku, gender, agama, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Rahmawati. Terima kasih. Baik, terima kasih Rani atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kriteria tanggung jawab sosial perusahaan, pendekatan dasar etika bisnis, manfaat, kekurangan, serta bagaimana penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kriteria tanggung jawab etika bisnis itu dibagi menjadi 4, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab tunggal, tanggung jawab etika, serta tanggung jawab sukarela. Di sini apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab ekonomi? Tanggung jawab yang dimaksud ini adalah keuntungan finansial. Pandangan ini harus dioperasikan dengan berbasis laba, dengan misi tunggalnya yaitu meningkatkan keuntungan selama ada pada batas-batas peraturan pemerintah. Yang kedua, apa sih tanggung jawab tunggal? Tanggung jawab ini didefinisikan sebagai apa yang dianggap penting oleh masyarakat dengan perilaku perusahaan yang layak. Yang ketiga, itu tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika adalah kebijakan keputusan perusahaan yang didasarkan pada keadilan yang bebas dan tidak memihak, menghormati hak-hak individu, serta memberi perlakuan berbeda untuk kasus yang beda, yang bertujuan untuk perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab sukarela. Kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang didasarkan pada keinginan perusahaan
untuk berkontribusi sosial yang tidak memiliki timbal balik secara langsung. Seperti contohnya yaitu kontribusi amal yang dilakukan perusahaan, tidak mengharapkan imbalan atau uang itu kembali, tetapi secara tidak langsung uh, kontribusi amal itu bisa membangun citra perusahaan. Dilanjut, sekarang pendekatan etika bisnis itu dibagi menjadi 3, yaitu utility approach, individual right approach, justice approach. Apa sih yang dimaksud dengan utility approach? Yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya, karena seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat yang besar pada masyarakat tanpa merugikan masyarakat tersebut. Yang kedua, individual right approach. Setiap orang dalam tindakan kelakuannya memiliki dasar yang harus dihormati. Namun tindakan dan tingkah laku tersebut harus dihindari jika akan terjadinya berbenturan dengan hal lain. Yang ketiga, justice approach, yaitu para pembuat keputusan memiliki kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan layanan kepada pelanggan, baik secara perorangan maupun kelompok. Manfaat tanggung jawab sosial yaitu memberikan citra perusahaan yang baik, keunggulan kompetitif, promosi gratis, membangun goodwill, sumber daya manusia yang berdaya asing. Selain manfaat, di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu peningkatan biaya, resistansi pemegang saham, keuntungan lebih sedikit, serta kehilangan daya saing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas. Untuk menjalankan etika dan tanggung jawab perusahaan pada pemerintah adalah dengan membayar pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder. Sebuah perusahaan perlu untuk melakukan tanggung jawab sosial. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai wujud dari kepedulian perusahaan terhadap semua yang terkait dengan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Dalam segala aspek operasional, perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang tidak pernah kita sadari, salah satunya istilah yang sering muncul dan yang sering kita dengar mengenai stakeholder. Jadi, apa sih arti dari stakeholder itu? Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, ada pengelompokan stakeholder dalam bisnis. Terbagi menjadi 2, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal yaitu stakeholder yang berada di dalam perusahaan atau organisasi yang di dalamnya terdapat pemilik atau pemegang saham, manajemen, dan karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal yaitu stakeholder yang berada di luar lingkungan organisasi atau perusahaan, yang diantaranya terdapat konsumen, penyalur, pemasok, bank, pesaing, komunitas, pemerintah, kelompok, pemerhati, dan media massa. Selanjutnya, ada beberapa contoh tanggung jawab sosial stakeholder. Tanggung jawab sosial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap karyawannya, seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka,
Yang kedua, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun kepada karyawan. Hal ini dilakukan agar membuat karyawan itu menjadi nyaman dan mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan di suatu perusahaan. Poin kedua yaitu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut telah berubah menjadi konsumen adalah mitra. Mengapa demikian? Karena mitra berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan yang baik bagi para konsumen mereka. Lewat pendekatan CRM atau Customers Relation Management, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada para konsumennya dengan harapan adanya repeat order dari mereka. Poin ketiga di sini yaitu tanggung jawab sosial kepada supplier. Kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual, mengedepankan rasa toleransi agar tercipta hubungan jangka panjang dalam bisnis, selalu bertukar informasi dengan supplier dan melakukan pembayaran yang secara tepat waktu pada para supplier. Poin keempat adalah tanggung jawab sosial pemegang saham. Perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan keputusan investor dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap terjaga agar tujuan objektif perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Dan poin terakhir, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan bantuan sosial. Jenis-jenis stakeholder dibagi menjadi 3, yaitu stakeholder utama atau primer, yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder, dan yang ketiga stakeholder kunci. Penjelasan mengenai stakeholder utama atau primer yaitu stakeholder yang erat kaitannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, dan program. Mereka adalah pihak penentu yang paling utama dalam aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Beberapa contoh stakeholder primer ini adalah masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang akan kena imbas secara langsung dari suatu kebijakan, program, atau suatu proyek. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang mampu menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua ada manajer publik. Manajer publik adalah pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penentuan keputusan dan penerapannya. Yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendukung atau sekunder ini adalah pihak yang tidak akan berhubungan secara langsung atas suatu program, kebijakan, dan suatu proyek. Tapi stakeholder sekunder ini memiliki rasa keprihatinan dan kepedulian sehingga mereka turut serta dalam mengatakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholder primer dan keputusan resmi pemerintah. Di sini ada beberapa contoh stakeholder sekunder. Yang pertama ada lembaga pemerintah yang berada dalam satu wilayah tertentu namun tidak memiliki tanggung jawab secara langsung. Dan yang kedua ada lembaga pemerintah yang erat kaitannya dengan permasalahan tetapi tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan. Dan yang ketiga adalah pihak LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus dalam dampak, rencana, manfaat atas suatu kebijakan. Yang keempat ada perguruan tinggi, yaitu kelompok akademis yang memiliki pengaruh langsung terkait proses pengambilan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir ada pengusaha atau badan usaha yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Yang ketiga ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Beberapa contoh dari stakeholder kunci adalah suatu proyek pemerintah daerah kabupaten, adalah pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, dan dinas yang bertanggung jawab langsung atas pengerjaan proyek tersebut. Baik, materi selanjutnya merupakan materi terakhir mengenai fungsi dan peran stakeholder dalam perusahaan, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada membuat keputusan, yang kedua ada manajemen langsung, yang ketiga pendukung keuangan, dan yang keempat adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Poin pertama yaitu membuat keputusan. Para pihak stakeholder biasanya akan menyelenggarakan rapat yang mengundang pihak eksekutif perusahaan seperti para direktur dan kelompok lainnya yang mempunyai wewenang penting dalam suatu perusahaan.
Mereka memiliki hak untuk membuat kebijakan dan menyuarakan idenya untuk perusahaan. Selain itu, mereka juga memiliki wewenang untuk menunjuk dan memecat pemimpin perusahaan. Yang kedua, ada manajemen langsung. Beberapa pihak stakeholder juga ternyata akan terlibat langsung dalam manajemen perusahaan. Mereka yang menjabat beberapa posisi tertentu seperti HRD, R&D, dan lain-lain adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengatur bisnis perusahaan dan menjamin kesuksesan perusahaan secara langsung. Pada umumnya, suatu perusahaan swasta atau perusahaan terbuka akan menyediakan bangku khusus untuk investor besar agar bisa berpartisipasi langsung dalam kegiatan bisnis di level manajerial. Yang ketiga, ada pendukung keuangan. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa investor adalah salah satu pihak stakeholder dalam suatu perusahaan. Untuk itu, mereka bisa memutuskan untuk mengurangi atau menambah aset investasinya pada perusahaan berdasarkan kondisi finansial perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus membangun hubungan dan ikatan baik dengan para stakeholder. Dan poin terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Pihak manajemen perusahaan harus bisa menyeimbangkan hubungan antara bisnis dengan stakeholdernya. Untuk itu, manajemen perusahaan harus bisa mengantongi tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa kita sebut dengan corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial ini bisa diterapkan kepada karyawan, supplier, investor, konsumen, atau lingkungan dan komunitas tertentu di sekitarnya. Nantinya, para stakeholder perusahaan bisa membuat kebijakan berdasarkan hasil dari strategi CSR yang dikerjakan dalam suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan kunci keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Keduanya merupakan dua hal yang sama pentingnya dilakukan oleh perusahaan apapun dalam bisnis yang dijalankannya. Stakeholder secara langsung menjalankan dan bertanggung jawab atas perusahaan dan memiliki kepentingan finansial perusahaan. Ada satu quotes terakhir pada penutupan presentasi kami hari ini, yaitu mungkin saja dalam jangka pendek, praktik atau perilaku tidak etis memberikan keuntungan bagi Anda. Tapi dalam jangka waktu panjang, perilaku tidak etis tersebut akan menjadi sesuatu yang buruk dan menghancurkan semua yang sudah Anda bangun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak presentasi dari kami. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.